Kata Rasulullah, man sa'alallaha al-jannata, barang siapa meminta surga salasan 3 kali, barang siapa meminta surga 3 kali, faqalat al-jannatu, maka surga menjawab. Sampai kalau suatu saat berdoa kepada Allah untuk memohon surga, maka surga itu menjawab. Jawaban surga, Allahumma adhilhul jannah, ya Allah masukkanlah dia menuju surga. Jika kita berdoa kepada Allah memohon surga 3 kali, maka dijawab oleh surga. Ya Allah, jadikanlah dia ahli surga, masukkanlah dia menuju surga. Dan juga Rasulullah bersabda, wa man isti'adha billahi, barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah, minan nar, dari azab neraka, salasan sebanyak 3 kali, maka qalat an-nar, maka neraka itu menjawab. Sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari neraka 3 kali, maka neraka itu menjawab, Allahumma angidhu, ya Allah lindungilah dia dari azab neraka. Masya Allah ya. Artinya kalau suatu saat kemudian ini kita amalkan, Masya Allah, ini karena menurut hadis Rasulullah, dan ini dituliskan di dalam hadis As-Sahih Al-Jami, itu nomor hadisnya 6115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puji dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah juga memberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada bab di kitab Ad-Da'u wa Dhawa Ibnu Qayyim, itu masih di bab tentang keadaan salaf, bagaimana mereka takut dan juga gigihnya di dalam beramal soleh, masih di bab itu. Sekarang adalah wahada Utsman bin Affan. Kemarin kan sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar. Sekarang adalah sahabat Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Utsman bin Affan. Karena idza waqafa 'alal qabri, apabila sahabat Utsman bin Affan berdiri di sisi kuburan, kalau beliau dia melewati kuburan atau melihat kuburan, atau dia berdiri di sisi kuburan, dia kemudian menangis, hatta yabula lihyatahu, sampai kemudian tangisannya itu membasahi jenggot-jenggotnya. Kalau beliau melewati pemakaman ataupun kuburan, maka beliau menangis sampai kemudian tangisannya itu membasahi jenggot-jenggotnya. Ini menunjukkan bahwa rasa takutnya Utsman bin Affan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang namanya manusia hidup di dalam kehidupan dunia ini, awal mula memasuki pintu gerbang untuk menuju kehidupan akhirat adalah kematian.
Dan kita tahu yang namanya manusia tatkala di alam barzah sendiri menunggu sampai datangnya hari kiamat dan merupakan lubang-lubang dari neraka dan juga taman-taman dari surga. Pantas beliau tatkala kemudian melewati tempat kuburan, beliau menangis. Seperti pernah disampaikan oleh Anas bin Malik dalam kitab yang lain. Ini kalau menurut Anas bin Malik di kitab yang lain, tepatnya yaitu kitab Riyadhus Shalihin, penulisnya Imam Nawawi, di bab takut dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Malik, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan masami'tu mislaha qat. Rasulullah pernah berkhutbah dengan satu khutbah yang dimana isi khutbahnya itu belum pernah kami para sahabat mendengarnya. Kata Anas bin Malik, tatkala Rasulullah berkhutbah pada saat itu, dia berkhutbah dengan satu khutbah yang sebelumnya belum pernah didengar oleh sahabat-sahabatnya. Tepatnya kalau menurut riwayat, yaitu Rasulullah bercerita tentang nikmatnya surga, dan Rasulullah juga bercerita tentang betapa mengerikan azab neraka. Lantas tatkala Rasulullah berkhutbah seperti itu, kata Anas bin Malik, wa khatta ashabu Rasulillah, sampai kemudian sahabat-sahabat Rasulullah semuanya menangis. Di mana mereka membayangkan kalau seandainya mereka tidak menjadi ahli surga. Di mana mereka membayangkan kalau suatu saat kemudian dia harus diazab di dalam neraka. Padahal kita tahu sahabat Rasulullah adalah orang-orang pilihan, tapi rasa takutnya kepada Allah seperti itu. Sampai-sampai ia membayangkan kalau seandainya dia tidak selamat, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga mereka semuanya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, walahum honin, sampai kemudian tangisannya itu seperti anak kecil, sambil menutupkan kain sorbannya di wajah-wajah mereka. Sampai kemudian tangisannya itu seperti yaitu anak-anak kecil. Itu menurut Anas bin Malik menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah bersama dengan baiknya amal soleh, baiknya keimanan kepada Allah, tapi kemudian juga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi. Tidak seperti kita sebagaimana di bab sebelumnya telah disinggung. Kita merasa aman dari azab Allah, takutnya sedikit, amalannya juga tidak seberapa. Bersama dengan itu mengharapkan masuk surga tanpa hisab. Kita kan seperti itu. Lantas waqala, kemudian dia Utsman bin Affan, dia berkata, lau annani bainal jannati wan nar la adri, kalau seandainya diriku berada di antara surga dan neraka, kata dia, kalau seandainya aku berada di antara surga dan di antara neraka, dan aku tidak tahu aku harus ke neraka atau aku harus ke surga, kata beliau seperti itu, la ahdirtu, maka sungguh aku menginginkan, lebih baik diriku an akuna romadah, lebih baik aku menjadi abu saja. Kata beliau, kalau seandainya aku suatu saat diletakkan di antara neraka, di antara surga, aku tidak tahu apakah aku menjadi ahli surga atau ahli neraka. Aku memilih lebih baik menjadi abu saja. Karena kita tahu yang namanya abu tidak akan dikenakan hukum. Sehingga dia merasa takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak selamat. Apakah kemudian kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka atau kemudian menjadi ahli surga. Padahal kita tahu sahabat Utsman bin Affan merupakan 10 dari sahabat yang telah dijamin masuk surga sebelum dia berpulang kembali kepada Allah. Dia kan merupakan satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia aja seperti itu. Bayangkan kalau seandainya kemudian diri kita yang tidak dijamin masuk itu ke dalam surga, dan kita tidak tahu pula bagaimana amalan yang telah kita lakukan apakah diterima atau tidak. Bersamaan dengan itu kemudian kita merasa aman dari azab Allah, tapi bersamaan dengan itu kita jarang merasa takut yang tinggi dan jarang menangis kepada Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini perkataan yaitu Utsman bin Affan. Ini kalau dalam hadis Rasulullah, ini dalam hadis Rasulullah sebagai doa
yang sebagai ajaran doa yang seharusnya senantiasa kita panjatkan. Kata Rasulullah, man sa'alallaha al-jannata, barang siapa meminta surga salasan 3 kali, barang siapa meminta surga 3 kali, faqalat al-jannatu, maka surga menjawab. Sampai kalau suatu saat berdoa kepada Allah untuk memohon surga, maka surga itu menjawab. Jawaban surga, Allahumma adhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah dia menuju surga. Jika kita berdoa kepada Allah memohon surga 3 kali, maka dijawab oleh surga. Ya Allah, jadikanlah dia ahli surga, masukkanlah dia menuju surga. Dan juga Rasulullah bersabda, wa man isti'adha billahi, barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah, binan nar, dari azab neraka, salasan sebanyak 3 kali, maka qalat an-nar, maka neraka itu menjawab. Sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari neraka 3 kali, maka neraka itu menjawab, Allahumma angidhu, ya Allah, lindungilah dia dari azab neraka. Masya Allah ya. Artinya kalau suatu saat kemudian ini kita amalkan, Masya Allah, ini karena menurut hadis Rasulullah, dan ini dituliskan di dalam hadis As-Sahih Al-Jami, yaitu nomor hadisnya 6115. Sementara kalau di dalam hadis yang lain kan ada juga doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah untuk memohon perlindungan dari surga. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan juga segala sesuatu apa saja yang mendekatkan kepada surga, baik dari perkataan atau amalan. Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari neraka. Wa ma ilaiha, dan dari apa saja yang mendekatkan kepada neraka. Min qaulin wa amalin, dari perkataan atau perbuatan. Nanti panjenengan yang mungkin membutuhkan doanya ya nanti bisa WA, nanti tercatatkan bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya plus artinya. Suatu saat panjenengan ingin mengamalkan seperti itu, karena kita tahu doa seorang mukmin kan berdoa, senjata orang mukmin adalah berdoa. Seperti itu. Satu-satunya amalan yang bisa menolak takdir yaitu. Itu tadi secara singkat perkataan Utsman bin Affan.